Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus supaya menjadi kaya adalah jebakan gereja zaman ini. Mengikuti Yesus supaya sukses merupakan jebakan gereja di masa kini. Gereja mengajar kita melalui Injil hari ini. Tuhan mengajar kita melalui Injil hari ini untuk menghindari jebakan itu. Injil hari ini mengisahkan ketika Petrus yang telah meninggalkan segala sesuatu bertanya kepada Yesus apa yang akan ia peroleh ketika ia telah meninggalkan segala sesuatu. Ia bertanya kepada Yesus demikian, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan kami peroleh?" Maka Yesus menjawabnya, katanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan." Saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban Yesus ini bukanlah jawaban yang sudah final. Masih ada kata-kata Yesus yang masih harus kita cermati dengan baik. Namun jawaban yang diberikan Yesus yang kita penggal ini kadang-kadang menjadi suatu harapan yang palsu, suatu harapan yang didengung-dengungkan untuk menjadi suatu jebakan gereja zaman ini. Orang mengikuti Yesus supaya kaya, orang mengikuti Yesus supaya sukses. Walaupun memang Tuhan menjanjikan bahwa apa yang telah dikorbankan oleh orang untuk mengikuti Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Tetapi jangan lupa, Tuhan mengakhiri ajarannya ini dengan berkata demikian, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Maksudnya adalah, orang-orang yang terdahulu adalah orang-orang yang dianggap sukses. Orang-orang yang terdahulu adalah orang-orang yang dianggap sudah mengikuti Tuhan dan mencapai prestasi hidup yang baik, kaya, dan sukses. Namun akhirnya, mereka yang terdahulu itu, mereka yang dianggap sukses, mereka yang dianggap maju karena mengikuti Tuhan, menjadi terjebak. Mereka terjebak untuk terikat pada saudara, terikat pada rumah, terikat pada ladang, terikat pada kekayaan, dan akhirnya Tuhan dinomor duakan. Maka Yesus mengingatkan kembali bahwa memang Tuhan memberikan banyak rahmat, tetapi rahmat itu bukan Tuhan. Rahmat hanyalah hadiahnya. Maka Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terakhir adalah orang yang tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kesuksesan ketika mengikuti Tuhan. Karena mereka tahu apa yang dikatakan Yesus, di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Dan itulah yang terjadi pada Petrus. Setelah Paskah, apakah Petrus menuntut 100 saudara laki-laki dari Yesus? Setelah peristiwa kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, apakah Petrus menuntut 100 ladang yang dijanjikan Yesus? Tidak, bukan?
Bahkan Petrus rela menderita, mengalami penganiayaan. Dia disalib dan atas permintaannya sendiri, salibnya dibalik, kepalanya di bawah. Dan itulah memang yang harus menjadi bagian yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh kebahagiaan surgawi, orang harus berani berkorban. Bukankah Petrus sendiri diberi janji oleh Yesus? Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkaulah Petrus, akan kuberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga pula. Maka mari kita mengikuti keputusan Petrus. Mari kita mengikuti keputusan Sang Kepala Gereja, supaya kita mengikat apa yang perlu untuk kita ikat di surga dan melepaskan apa yang tidak perlu supaya kita lepaskan, sehingga tidak membebani hidup kita untuk mencapai kerajaan surga. Amin.